Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurmala dengan NIM S1WN023020 dari Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kualitas air dalam sistem aquaponik. Manajemen kualitas air merupakan faktor penting dalam keberhasilan budidaya ikan hias. Air di sistem aquaponik memiliki dua fungsi. Pertama, sebagai tempat hidup ikan, dan yang kedua sebagai sumber nutrisi bagi tanaman. Oleh karena itu, sirkulasi air harus tetap dijaga agar bersih dan sehat. Ini merupakan alat diometer yang digunakan untuk mengukur kadar oksigen terlarut di dalam perairan. Sebelum digunakan, kabel prob pada diometer disambungkan terlebih dahulu ke soket alat. Setelah terpasang dengan baik, langkah selanjutnya adalah menekan tombol power untuk menghidupkan alat. Setelah alat menyala, sensor DO kemudian dimasukkan ke dalam perairan, hingga pembacaan kadar oksigen terlarut dapat ditampilkan pada layar. Ini merupakan alat pH meter yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau pH perairan. Untuk menggunakannya, terlebih dahulu tekan tombol power hingga alat menyala. Selanjutnya, sensor pH meter dimasukkan ke dalam perairan dan dibiarkan beberapa detik sampai alat menampilkan hasil pengukuran pH. Dalam mengidentifikasi nitrit, langkah pertama yaitu mengambil sampel air sebanyak 10 ml. Kemudian, tambahkan 4 tetes reagen NO2 serta 1 sendok kecil serbuk NO2. Lalu diaduk hingga homogen. Campuran tersebut dibiarkan selama 3 menit hingga reaksi warna terbentuk secara stabil. Dalam mengidentifikasi nitrat, langkah pertama yaitu mengambil sampel air sebanyak 10 ml. Setelah itu, tambahkan 4 tetes reagen NO3 serta 1 sendok kecil serbuk NO3. Lalu diaduk hingga homogen. Campuran tersebut dibiarkan selama 3 menit hingga reaksi warna terbentuk secara stabil. Pengukuran salinitas dilakukan menggunakan refraktometer dengan cara meneteskan sampel air kolam pada prisma alat, kemudian membaca nilai salinitas yang tertera. Pengukuran salinitas dilakukan untuk mengetahui kadar garam yang terlarut dalam air. Meskipun budidaya dilakukan di perairan tawar, salinitas tetap perlu dipantau karena perubahan lingkungan seperti hujan, penguapan, atau masuknya sumber air baru yang dapat mempengaruhi kadar salinitas kolam. Pengukuran kecerahan dilakukan untuk mengetahui tingkat kejernihan air di kolam. Kecerahan diukur menggunakan setcidis dengan cara menurunkan ke kolam hingga tidak terlihat, kemudian diukur menggunakan penggaris. Pengukuran kedua dilakukan dengan cara setcidis diangkat kembali hingga terlihat. Nilai kecerahan diperoleh dari rata-rata kedalaman saat piringan hilang dan muncul kembali. Hasil pengukuran dicatat sebagai data kecerahan air kolam. Dalam sistem ini, air dari kolam yang mengandung kotoran dan juga sisa pakan akan dialirkan ke dalam media tanam. Di sana, bakteri akan mengubah amonia menjadi nitrat yang berguna sebagai pupuk alami bagi tanaman. Setelah itu, air akan dialirkan kembali ke dalam kolam dalam kondisi yang lebih bersih. Kualitas air dijaga agar tetap baik dengan suhu optimal antara untuk pH 6,5 hingga 8 dan kadar oksigen terlarut minimal. Sirkulasi air terus dijalankan agar ekosistem kolam tetap stabil dan sehat. Dengan pengelolaan kualitas air yang baik, ikan nila dapat dipelihara selama 40 hari.
hingga mencapai berat. Selain menghasilkan ikan, sistem aquaponik juga menghasilkan sayuran yang sehat dan ramah lingkungan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya